Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiat Makaraulia Putri dengan nomor NIM 29021500100 dari Prodi Akuntansi kelas C, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3. Dari mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Materi yang akan saya bahas ialah mengenai tentang uang, institusi keuangan, dan penawaran uang. Berikut ini adalah definisi dan ciri-ciri uang. Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitungan yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Di sini perekonomian dapat dibedakan, ada perekonomian barter dan perekonomian uang. Perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih terbatas, dan jual-beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Selanjutnya, untuk perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Selanjutnya, di sini ada beberapa kelemahan perdagangan barter. Perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Apa sih yang dimaksud dengan kehendak ganda yang selaras? Atau bisa disebut juga dengan double coincidence of wants. Adalah tiap pihak yang ingin melakukan pertukaran memiliki barang yang diingini pihak lain dan mencari barang yang dimiliki pihak lain. Sebagai contohnya, misalnya saja Amir ingin menukar baju yang dibuat dan dimilikinya dengan beras, dan Amri mempunyai kelebihan padi yang ditanamnya, dan ingin mencari baju seperti yang dibuat oleh Amir. Selanjutnya, keadaan seperti ini mungkin berlakunya tukar-menukar atau barter. Sebaliknya, Amri juga tidak dapat menukar berasnya dengan Amir, karena Amir hanya mempunyai baju untuk ditukarkan. Jadi tanpa adanya uang, kegiatan perdagangan menjadi sangat terbatas ya, dan pengkhususan juga tidak dapat berkembang. Keadaan seperti ini akan membatasi perkembangan ekonomi yang dapat dicapai. Selanjutnya, untuk poin yang kedua, di sini ada penentuan harga sukar dilakukan. Selanjutnya, yang ketiga, perekonomian barter membatasi pilihan pembeli, seperti yang dicontohkan di awal tadi ya. Lalu yang keempat, menyulitkan pembayaran tertunda, dan yang kelima adalah sukar menyimpan pembayaran. Selanjutnya, di sini ada benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Yang dimaksudkan dengan kata disetujui dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar. Agar masyarakat menyetujui penggunaan suatu benda sebagai uang, haruslah benda itu tentunya memiliki atau memenuhi syarat-syarat. Yang pertama adalah nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, mudah dibawa-bawa. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Lalu yang keempat, tahan lama, dan yang kelima, jumlahnya terbatas, tidak berlebih-lebihan. Dan yang terakhir adalah bendanya mempunyai mutu yang sama. Selanjutnya, kita masuk kepada fungsi uang. Di sini terdapat 4 poin. Untuk yang pertama adalah uang sebagai perantara tukar-menukar. Jadi, ada uang, ada barang. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, sebagai satuan nilai. Jadi, uang-uang tersebut ada nilai-nilai tertentu ya untuk melakukan sebuah transaksi. Lalu yang ketiga, uang sebagai alat pembayaran tertunda.
Lalu yang keempat, uang sebagai alat penyimpan nilai. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis uang ya. Untuk yang pertama, penggunaan emas dan perak bisa sebagai uang. Lalu yang kedua, penggunaan uang kertas dan uang bank atau uang giral. Ini mengalami fase dari emas dan perak. Selanjutnya ada perubahan ke uang kertas atau ada juga uang bank ya atau uang giral. Selanjutnya sifat emas dan perak digunakan sebagai uang. Yang pertama, banyak orang menyukai benda tersebut karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Selanjutnya yang kedua, emas maupun perak mempunyai mutu yang sama. Yang ketiga, kedua-duanya tidak mudah rusak, tetapi dapat dengan mudah dibagi-bagi apabila diperlukan. Yang keempat, jumlahnya sangat terbatas, dan untuk memperolehnya perlu biaya dan usaha. Dan yang terakhir, ini kedua barang tersebut sangat stabil nilainya, karena mereka tidak berubah mutunya dalam jangka panjang dan tidak mengalami kerusakan. Setelah mengetahui sifat dari emas dan perak itu sendiri, di sini juga ada kelemahan emas dan perak sebagai uang. Untuk yang pertama, kita harus memerlukan tempat yang cukup besar untuk menyimpannya. Lalu yang kedua, merupakan benda yang berat. Dan yang ketiga, sukar untuk ditambah jumlahnya. Selanjutnya, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari penggunaan mata uang emas dan perak sebagai alat perantara dalam tukar-menukar, mulailah diperkenalkan jenis uang yang baru, yaitu uang kertas. Pada mulanya, uang kertas yang dikeluarkan digunakan untuk menggantikan sejumlah emas yang dimiliki seseorang yang disimpan di dalam bank. Apabila seseorang memiliki sejumlah uang emas, dan uang emas ini disimpan ke dalam suatu bank, maka bank tersebut akan mengeluarkan uang kertas yang sama nilainya dengan uang emas yang disimpan ke dalam bank tersebut. Lama-kelamaan uang kertas yang dikeluarkan oleh bank tidak lagi berdasarkan pada jumlah uang emas yang disimpan di dalam bank tersebut. Uang kertas yang sekarang digunakan di berbagai negara bukanlah dikeluarkan oleh bank-bank umum, tetapi dikeluarkan oleh bank sentral, yaitu bank yang bertindak sebagai bank untuk bank-bank umum. Untuk yang selanjutnya, di sini ada proses penciptaan uang giral. Yang pertama, tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada tabungan giral utama, yaitu apabila mendapatkan uang dari langganannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Lalu yang kedua ada tabungan giral derivatif, apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Beberapa contoh dari uang giral adalah cek dan bilet giro, yang berfungsi sebagai surat perintah untuk membayar sejumlah dana kepada penerima cek atau giro tersebut. Biasanya di perusahaan-perusahaan, untuk di perusahaan saya misalnya di tempat saya bekerja itu untuk cek itu biasanya kita keluarkan di pagi hari untuk dicairkan sebagai anggaran perjalanan dinas para tim delivery ya. Selanjutnya, jika giro itu biasanya kita dapat dari customer untuk pembayaran. Jadi customer tersebut memberikan gironya kepada kita sebagai alat pembayaran mereka untuk utang yang ada di perusahaan kita, seperti itu. Di sini ada contoh untuk bilet gironya. Biasanya ada nama banknya pastinya, lalu ada nomor bilet gironya, selanjutnya ada tanggal, lalu ada si penerimanya siapa, lalu ada juga nominal uangnya. Selanjutnya ada
cap dan tanda tangan dari perusahaan yang mengeluarkan giro tersebut. Untuk selanjutnya, proses penciptaan uang giral juga rasio cadangan yang ditetapkan adalah 20%. Selanjutnya, semua kelebihan cadangan akan dipindahkan oleh setiap bank umum kepada langganannya. Lalu yang ketiga, transaksi-transaksi selalu dibayarkan dengan menggunakan cek. Dan yang keempat, seluruh tabungan yang dimasukkan ke dalam setiap bank umum merupakan tabungan giral. Kita next ya. Di sini ada 3 faktor penting pembatasan penciptaan uang. Untuk yang pertama, kebocoran uang tunai, yaitu sebagian dari uang yang seharusnya disimpan ke bank umum yang berikut tetap dipegang oleh pemiliknya. Lalu yang kedua, bank mempunyai cadangan yang lebih banyak. Adanya keinginan bank untuk membuat cadangan atas tabungan giral yang lebih besar daripada yang ditetapkan oleh peraturan perbankan. Lalu yang ketiga, kekurangan pinjaman. Kekurangan peminjam yang mampu membayar bunga dan membayar kembali pinjaman mereka. Mata uang dalam peredaran uang. Mata uang dalam peredaran uang adalah seluruh jumlah mata uang atau uang logam dan uang kertas yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal. Lalu, uang yang beredar atau money supply adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang yang di dalam peredaran ditambah dengan uang giral di dalam bank-bank umum. Selanjutnya kita bahas mengenai money supply. Pengertian yang terbatas, uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, dan badan-badan pemerintah. Pengertian yang luasnya, likuiditas perekonomian. Mata uang dalam peredaran, selanjutnya uang giral, uang kuasi, deposito berjangka, tabungan dan rekening atau tabungan valuta asing milik swasta domestik. Next, kita masuk kepada jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepadanya. Lembaga keuangan ini terdiri dari bank umum atau bank perdagangan. Selanjutnya ada bank tabungan, lalu ada perusahaan peminjaman, lalu ada pasaran saham dan perusahaan asuransi. Sekarang sudah tambah banyak ya untuk lembaga keuangan atau institusi keuangan di Indonesia. Selanjutnya di sini ada proses penciptaan uang bank-bank umum dalam jutaan rupiah ya. Di sini ada bank umum 1. Misalkan jumlah tabungannya itu tabungan giralnya 100 juta ya. Selanjutnya dimasukkan di dalam bank 1. Jumlah cadangannya misalnya 20%. Semua kelebihan dapat dipinjamkan. Semua kelebihannya itu diserahkan ke nasabah. Neraca banknya bisa kita sebut saja untuk aktiva itu terdiri dari cadangan, lalu peminjaman, dan jumlahnya adalah 100. Jadi cadangannya itu 20, lalu peminjamannya 80, jadi jumlahnya 100. Selanjutnya pasifannya dari tabungan giral adalah 100. Dan uang dari pinjaman dibelanjakan dari bank 1, maka penjual menerima tambahan pembayaran sebesar 80. Setelah itu, penjual menyimpan misalnya di bank 2. Seperti untuk yang tadi di bank 1, akan menahan 20% dari tabungan giral yang diperolehnya. Sebagai cadangan wajib, sisanya akan dipinjamkan kepada para nasabah. Selanjutnya perubahan neracanya bisa terjadi. Untuk aktivanya cadangannya 16, lalu peminjamannya 64. Dan jumlahnya adalah 80. Selanjutnya pasifannya tabungan giralnya 80. Kita next.
Seperti kasus yang sebelumnya, seseorang akan meminjam dan akan membelanjakan selanjutnya, lalu juga akan menyimpan uangnya ke Bank Umum 3 sebesar 64 juta ya. Untuk memenuhi aturan Bank Umum 3 menahan tabungannya 20%, maka neraca pada bank umumnya yaitu aktifannya bisa cadangannya sebesar 12,8, lalu peminjamannya 51,2. Jadi jumlahnya adalah 64. Tabungan giralnya pun di pasifanya 64. Selanjutnya hal ini juga akan sama seperti sebelum-sebelumnya. Pertambahan uang giral yang dapat diciptakan dapat dihitung dengan rumus D sama dengan S garis miring R, di mana D ini merupakan jumlah seluruh nilai uang giral atau tabungan giral atau cadangan atau kelebihan cadangan yang akan terwujud dalam proses penciptaan uang ya. Selanjutnya untuk yang S ini merupakan uang giral atau tabungan giral atau cadangan atau kelebihan cadangan yang mula-mula sekali diciptakan. Selanjutnya untuk yang R ini merupakan bagian dalam persen tabungan giral yang tercipta yang harus tetap ditahan dalam bank sebagai cadangan. Berdasarkan formula tersebut, untuk yang A pertambahan uang giralnya itu bisa kita hitung 100 juta dibagi dengan 0,2 dan hasilnya adalah 500 juta. Lalu pertambahan cadangannya 20 juta dibagi dengan 0,2. Hasilnya jadi 100 juta. Selanjutnya untuk proses penciptaan uang giral tersebut kita harus tetap memperhatikan ya faktor-faktornya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk faktor yang harus membatasi penciptaan uang giral ada kebocoran uang tunai, tadi selanjutnya ada keinginan bank yang memiliki cadangan yang lebih banyak, lalu kekurangan peminjam. Karena tidak semua peminjam mampu mengembalikan uang beserta dengan bunganya, sehingga bank akan menahan untuk dananya, seperti itu. Kita next kepada keistimewaan bank umum. Yang pertama, tabungan dapat diambil dengan cek. Kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktu diambil dengan menggunakan cek yaitu tabungan giral ya. Lalu dapat menciptakan daya beli. Kemampuan untuk menciptakan daya beli baru atau menghapuskan daya beli yang ada dalam perekonomian. Selanjutnya bisa memberi pinjaman jangka pendek. Selanjutnya di sini ada sedikit pembahasan mengenai neraca bank umum. Tabungan adalah uang yang disimpan di bank yang hanya dapat diambil sendiri ke bank tersebut dengan menggunakan atau menunjukkan buku tabungan dari pemilik tabungan tersebut atau melalui ATM ya, mesin ATM gitu maksudnya. Selanjutnya untuk yang kedua, tabungan berjangka atau deposito berjangka adalah tabungan yang dapat diambil setelah suatu jangka waktu tertentu. Lalu yang ketiga, uang tunai dan tabungan dalam bank sentral dinamakan dengan cadangan. Selanjutnya ada perbedaan nih antara bank sentral dengan bank umum. Dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral. Lalu bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum juga berbeda. Bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam. Selanjutnya di sini ada poin-poin untuk fungsi utama bank sentral. Yang pertama, bertindak sebagai bank pada pemerintah. Lalu yang kedua, bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum. Lalu yang ketiga, mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri. Dan yang terakhir adalah mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk memperlancar
kegiatan produksi dan perdagangan. Jadi untuk sejarah dulu ketika adanya transaksi, kita pertama menggunakan sistem barter, lalu berganti menjadi adanya emas dan perak, lalu ada uang kertas, selanjutnya ada uang logam, lalu sekarang ada tabungan, lalu uang tersebut disimpan di bank, lalu di sebuah institusi keuangan. Selanjutnya kita bisa mengambil uang tersebut ke mesin ATM, dari mesin ATM ya. Selanjutnya sekarang juga sudah berkembang lagi menjadi uang digital ya. Jadi uangnya tidak ada wujudnya, hanya dari satu smartphone atau dari aplikasi bank-bank seperti Line, lalu bank-bank online seperti Cbank dan lain sebagainya yang sudah terhubung dengan seperti Shopee, lalu Tokopedia dan lain-lain ya. Jadi perkembangannya itu sangatlah prosesnya sangat panjang dan sekarang sudah digitalisasi semuanya seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, cukup sekian penyampaian materi dari saya mengenai uang, selanjutnya institusi keuangan dan penawaran uang. Semoga bisa bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.